kuat mas, saya nggak tega kalau lihat kayak gini mas. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Kenapa kamu lompat-lompat? Minta tolong mas. Minta tolong apa? Silahkan sampaikan. Astagfirullah, ngeri banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Lasclos. Seperti biasa, saya di sini ditemani sama Mas Foto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah alamin. Oke teman-teman, seperti biasa tiap malam saya akan melakukan penelusuran dan ini saya berada di sebuah mulut hutan ya Mas ya. Ini adalah jalan alternatif satu-satunya untuk menuju ke salah satu air terjun Mas. Dan di sebelah kiri saya ada sungai, tapi arusnya nggak begitu deras teman-teman, jadi nggak begitu dengar bunyi air gitu. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan bahwa banyak sekali hal-hal mistis yang dirasakan sama warga yang bersampingan dengan tempat ini Mas. Jadi ini banyak warung-warung kayak makan gitu Mas, kayak jual es gitu kan, ini masuk ke dalam air terjunnya ya, jadi banyak sekali orang yang jualan dan mereka juga mengalami hal-hal yang aneh Mas. Jadi pernah ada warga yang ngerasa kayak didatengin sama pocong, tapi pocong itu kayak minta pertolongan Mas. Jadi dia itu gedor-gedor pintu tapi pakai kepala loh Mas, dan waktu dibuka itu nggak ada Mas. Jadi ada warga yang bermimpi seperti itu, dan ada juga para pedagang yang di sini Mas itu merasakan hal yang sama juga seperti itu. Jadi mereka hanya bingung dan ketakutan sebenarnya ini ada apa, dan ini saya diundang ke tempat ini untuk cari tahu sebenarnya di sini ada apa gitu Mas. Dan apakah kejadian ini ada hubungannya dengan air terjun ataupun sungai yang ada di bawah, karena ini sungainya cukup besar dan mitosnya itu ada ular yang besar banget Mas. Jadi tapi ngomong-ngomong itu suara apa ya Bapak? Kalau itu nggak tahu Mas, saya Mas itu nggak tahu suara apa, biarin. Ini kan kita nggak jauh dari rumah penduduk ya, jadi mungkin ada aktivitas mereka yang dilakukan di malam hari. Jadi ini memang udah masuk ke hutan teman-teman, jadi kondisinya seperti ini. Dan ini pukul berapa Mas? Jam berapa Mas? Ini jam 1:30 Bapak. Tadi waktu kita nyampe di desa ini sekitar jam 9-an teman-teman, itu udah sepi banget karena mereka takut dengan kayak mistis-mistis yang di tempat ini. Mereka itu takut teman-teman. Jadi mereka mengundang saya untuk mendatangi tempat ini untuk menguak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, doakan saya semoga saya bisa menguak apa yang terjadi di tempat ini. Dan buat Mas kameramen jangan lupa untuk berdoa. Udah siap Mas? Siap Bapak nih. Oke, udah siap. Ya teman-teman, kita buktikan apakah yang terjadi, apakah ada hubungannya dengan air terjun. Sekarang kita cari tahu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu Mas. Allahu Akbar. Suara apa itu keluar? Astagfirullah. Tempat ini seperti udah dipagari Mas. Astagfirullah, ada yang melempar. Ini seperti kayak tempat ini. Astagfirullahaladzim Mas. Ada yang dorong Bapak nih. Pelan. Jangan terlalu buru-buru ke belakang Mas. Nanti masuk ke sungai. Ini tempat ini seperti kayak bekas petilasan. Saya dorongnya ke sana Bapak nih. Itu kan dorong Bapak nih. Mungkin biar Mas kameramen terjatuh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini yang saya rasakan ya. Ini di masa lalu, ini tempat ini kelam sekali teman-teman. Mungkin ini yang saya rasakan ya, yang terjadi di tempat ini, yang dulu-dulunya ini pernah dijadikan tempat untuk pesugihan Mas. Tempat ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mawujud. Keluar. Astagfirullahaladzim. Ini
Udah nggak jelas mas ini mas. Ini udah banyak yang mulai nggak suka dengan kedatangan kita. Allah Akbar, perempuan mas. Duduk Mana, mas. Itu mas perempuan mas. Mana, Itu Bapak? sana mas. Itu mas. Mana? Tadi saya lihat kayak ada yang duduk di pohon yang bercabang 3 ini mas. Yang mana Bapak? Yang ini depan saya mas. Mana Bapak ini gak ada Bapak? Tadi saya kayak ngeliat sekelebatan gitu duduk dia mas. Astagfirullahaladzim. Sakit gigiku mas. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang datang mas. Dari arah mana Bapak? Dari arah depan. Dengar suara minta tolong. Dengar mas. Astagfirullahaladzim. Punten, tunjukkan wujudmu. Apa yang saya bisa bantu, silahkan hadir di hadapan saya. Saya tahu ini adalah suara kamu yang meminta tolong. Keluar. Aku bisa membantu kalian apa aja sebisa saya. Yang penting jangan bersembunyi di sarang kalian. Silahkan keluar. Masih belum mau keluar mas. Tapi ini udah dekat dengan kita. Namanya sekali sosok teman-teman. Saya bingung ini yang mana yang minta tolong ya tadi. Kita cium bau bangkai mas. Astagfirullahaladzim. Ada yang dorong. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Depan mas, depan mas. Depan mas. Depan mas. Allah. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Meminta tolong teman-teman. Nggak tahu masih hantu apa ini. Allahu Akbar, pocong ternyata mas. Dia meminta tolong mas. Ya, dia pocong yang terbuka, kain kafannya, kepalanya hancur, kepalanya besar sekali teman-teman, membengkak terus hancur, dan di bagian lidah ngeces darah terus. Astagfirullahaladzim. Nggak kuat mas, saya nggak tega kalau lihat kayak gini mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu lompat-lompat? Minta tolong mas. Minta tolong apa? Silahkan sampaikan. Astagfirullah, ngeri banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kamu sampaikan? Silahkan sampaikan. Gini. Maksudnya apa ini? Bentar, saya tanya asal-usulnya kamu dulu ya. Punten, penunggu tempat ini. Sejak 30 tahunan yang lalu mas, sekitar segitu. Namanya siapa? Ingat nama nggak? Nggak mau jawab teman-teman. Boleh. Dan kamu minta tolong itu mau buat apa? Allah Akbar. Ini adalah perempuan teman-teman. Dia minta tolong. Hah? Dia meminta tolong untuk, iya, dia meminta tolong untuk dicarikan tali pocongnya mas, yang di atas. Jadi sewaktu hidup, sewaktu mati maksudnya, sewaktu dia di alam kubur, waktu si jasadnya itu baru dikubur, malamnya itu ada seseorang yang ngambil tali pocongnya mas, yang di kepala. Dan ini adalah seorang perempuan yang perawan, jadi ada seseorang yang memang sengaja mengintai bahwa yang mati itu perawan, diambillah tali pocongnya. Ini nggak tahu buat apa. Hah? Perempuan. Saya nggak tahu ini buat apa ya teman-teman. Mohon maaf saya mau tanya, buat apa tali pocong kamu diambil sama orang yang nggak punya pikiran itu?
bau banget. Allahu Akbar. Bener kata saya mas yang tadi di opening, bahwa tempat ini pernah dijadikan untuk ritual pesugihan. Jadi benar ada yang mengambil tali pocong ini untuk dibuat untuk syarat pesugihan mas. Masya Allah, gak genah ini, gak genah. Sabar, apa yang saya bisa lakukan saya akan lakukan, tapi kalau nggak bisa kamu jangan marah. Saya akan menolong kamu asalkan kamu tinggalkan tempat ini. Ini bukan wilayah kamu, ini bukan tempat kamu. Silahkan pergi kalau aku udah berhasil membantu kamu. Janji? Alhamdulillah. Ini saya membantu kamu dengan cara apa? Yang tadi itu carikan talinya. Kalau saya ganti dengan tali yang lain kamu mau? Kalau kayak gitu saya nggak bisa mas. Dia minta ditaliin tali yang asli mas. Ya saya nggak tahu itu diambil sama siapa. Kalau mau saya ganti tali rafia. Saya ada tali rafia di mobil. Mau? Nggak mau teman-teman. Oke. Sekarang gini. Kamu tahu nggak siapa yang ngambil? Sekitar 30 tahunan yang lalu. Apakah kira-kira dia masih hidup orangnya? Oh, jadi dukun memang umurnya panjang gitu ya. Oke. Jadi yang sering ngambil itu, kamu nggak tahu itu dukun atau orang biasa. Yang jelas dia ngambilnya waktu malam. Dan orang itu pun sering lewat sini ya, yang ngambil. Sama kamu digangguin. Punten orangnya dia tua. Karena sekitar udah tua sih mas, cuma kelihatan masih muda aja karena dia memakai pesugihan. Oke, saya akan bantu, tapi nggak sekarang ya guys. Nggak sekarang, kamu harus ngerti ya, jangan marah dong. Ini saya juga penelusuran nih nggak nyangka bahwa ketemu kamu yang mau cari tali pocong perawan kamu. Ini saya tuh pandangannya malah ke air terjun. Tapi kamu bukan penunggu air terjun itu. Saya akan bantu kamu, tenang, nggak usah panik, slow. Saya akan bantu kamu, tapi nggak sekarang. Kita bisa lanjut besok. Saya ini nggak tahu asal usul yang ngambil itu siapa. Yang jelas kamu saya pulangkan dulu ke salah satu tempat. Nanti saya akan tarik lagi kamu buat nunjukin di mana tempat waktu kejadian itu berada. Kejadian itu terjadi maksudnya. Sekarang kamu saya ungsikan dulu ke tempat yang lebih baik lah, biar warga nggak takut kalau kamu memunculkan diri. Mau ya? Ya, saya janji. Besok saya kesini lagi untuk, kalau ada waktu ya, untuk cari tali pocong yang hilang. Itu mas kameramen, namanya Mas Soto, nggak usah takut, dia bawa lampu. Kenapa nggak suka cahaya? Astagfirullahaladzim. Katanya dulu dia meninggal dalam kegelapan teman-teman. Berarti dia takut sama cahaya ini loh, Pak? Iya, dia dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap, terus dia dibunuh, mungkin ya diperkosa dulu baru dibunuh teman-teman. Maaf, sedikit demi sedikit masa lalu kamu terkuak, tapi saya janji saya akan bantu kamu. Tapi sekarang kamu pergi dulu ya. Mau lihat itu? Mas keluar mas. Mau lihat sama kamu mas, dia mas. Buat apa ini? Nggak tahu, kamu kan di belakang lampu. Nanti kalau lihat dari sini nggak kelihatan, aku aja nggak ngeliat kamu. Itu namanya Mas Soto. Ini malu mas, dia perawan mas. Dirayu suruh pergi mas. Baunya apa nih? Bau banget teman-teman. Ini namanya Mas Soto. Kenalan dulu mas. Pegang aja tangannya. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pegang tangannya. Ser. Kamu pergi dari sini ya. Pergi ya. Mau ya, udah kenal sama Mas Soto ya. Ini orangnya seperti ini kameramen saya. Boleh ke belakang mas.
Oh jangan, nggak ada, nggak boleh ikut kamu. Katanya dia mau pergi mas, tapi kamu ikut. Dan jangan ngayal lah. Kita udah beda alam. Kamu di dunia sana, saya di dunia nyata ya. Ini udah punya pasangan mas Soto. Kamu nggak boleh. Kamu sama yang lain aja yang sama-sama satu alam sama kamu ya. Oh mau lebih lama sama mas Soto? Besok ya. Besok kita ngobrolnya lebih lama. Kamu bisa lihat mas Soto lebih lama juga. Tapi sekarang pergi ya. Oke. Siap. Sekarang saya bantu doa dulu buat kamu. Janji. Saya akan pergi. Tapi setelah kamu pergi dulu. Saya nggak akan ngapa-ngapain rumah kamu. Aman ya mas ya? Iya Bapak nih. Nggak saya gangguin ini rumah kamu nih nggak? Oke siap. Saya bawa mas foto. Saya ada juga loh kameramen yang nggak gantengnya nggak kalah sama mas foto, yaitu mas Gus Dur. Besok saya bawa juga kalau kamu mau. Asal kamu nurut, kita bisa bersahabat. Tapi kalau kamu nakal jangan tanya. Saya kasihan lihat kamu mukanya hancur. Kepalamu bengkak. Tali pocongmu hilang. Ngapain? Kamu mau berusaha ngelepas tangan gitu ya? Memeluk saya nggak bisa. Itu sudah menjadi takdir kamu. Meninggal, tangan diikat, kamu nggak bisa meluk saya. Oke. Bukan mas, beda lagi. Oke, iya saya bawa besok. Apalagi silahkan sampaikan. Apa yang perlu saya bawa lagi? Mau sesajen? Nggak boleh, no. Tinggalkan yang seperti itu. Oke. Sama-sama. Sekarang kamu pergi ya. Terima kasih, dadah. Besok kita ketemu lagi kalau ada waktu. Saya akan bantu kamu, janji. Pergi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini si sosok nurut sekali teman-teman. Nih darahnya menetes. Ngencas terus ya. Siapa tuh yang lari? Tadi saya melihat ada seperti yang lari di sini mas. Ke arah mana Bapak nih? Bawah. Mana? Gak ada jalan. Jangan jurang. Zoom mas biar teman-teman yang di rumah lihat mas, zoom. Itu jurang Bapak nih. Teman-teman, tadi saya melihat ada orang kayak kaki orang gitu lari kenceng banget. Ini nggak tahu sosok ataupun orang-orang yang pintar ya, seperti dukun. Saya nggak tahu ini siapa. Mungkin penelusuran kali ini saya tutup dulu teman-teman, karena saya terbatas waktunya di tempat ini. Saya sambung besok kalau ada kesempatan. Saya akan cari tali pocong perawan yang dicopot sama manusia yang nggak bertanggung jawab. Teman-teman, mungkin saya tutup dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Buat mas kameramen ada yang mau disampaikan? Cukup ya teman-teman. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini mas lari kenceng banget mas.